Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat belajar. Semoga dengan video ini selalu menemui kita bersama, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam beraktivitas, dan tentunya harapan kita bersama semoga dengan video yang singkat ini Allah mengkaruniakan kepada kita semua keberkahan waktu dan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya mohon izin menyampaikan kembali untuk teman-teman semua, mari kita saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Karena tujuan dibuatnya video ini adalah kita sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan dalam diri kita. Untuk itu, mari kita fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita, dan tepikan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita selama sesi video ini berlangsung. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman saya terkait tips dan strategi saya secara pribadi dalam mengerjakan soal tes karakteristik pribadi atau yang bisa kita singkat dengan TKP. Tips yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah tentu saja teman-teman harus menguasai dan memahami dari setiap karakteristik 6 prinsip atau 6 tema dari TKP itu sendiri. Prinsip yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah yang pertama mengenai tentang pelayanan publik. Definisi pelayanan publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan atau sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, baik itu atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah teman-teman harus bisa menunjukkan atau menampilkan sikap keramah tamaan dalam bekerja secara efektif dalam melayani dan memberikan kepuasan kepada orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang teman-teman miliki. Pada intinya teman-teman, dalam prinsip pelayanan publik ini teman-teman diharapkan harus bisa menunjukkan sikap sopan santun dalam bekerja. Selain itu, teman-teman juga harus bisa memberikan pelayanan secara profesional, terbuka, tepat waktu, tepat sasaran, taat aturan, adil, dan tentunya tidak boleh mendiskriminasi. Prinsip yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah mengenai jejaring kerja. Jejaring kerja di sini teman-teman harus bisa membangun dan membina hubungan, saling bekerja sama, saling berbagi informasi, dan berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Pada intinya, dalam jejaring kerja ini, teman-teman pilihlah jawaban atau opsi yang terdapat di dalam soal yang mengedepankan prinsip kerja tim.
Adapun prinsip yang ketiga yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah mengenai sosial budaya atau bisa kita singkat dengan sosbud. Dalam sosial budaya ini, teman-teman harus bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Pada intinya teman-teman, dalam sosial budaya ini atau sosbud, teman-teman harus bisa mengedepankan atau berpegang teguh pada prinsip kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Penting untuk kita ketahui bahwasannya teman-teman pasti sudah tahu semua makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Yang dimana Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah dalam Bhinneka Tunggal Ika ini memberikan sebuah gambaran atau memberikan sebuah konsep untuk kita semua. Memang betul negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Dengan keberagaman ataupun kemajemukan yang dimiliki negara Indonesia ini bukanlah suatu hal yang harus kita permasalahkan. Namun demikian, bagi saya, dengan adanya keberagaman atau kemajemukan yang dimiliki negara Indonesia ini merupakan suatu hal yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Untuk itu, mari kita saling menghormati, saling menghargai agar terciptanya kerukunan, terciptanya keharmonisan. Demi apa? Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu teman-teman, sebagai informasi tambahan, jika teman-teman dihadapkan pada suatu kondisi dengan background yang berbeda, baik itu suku, agama, ras, dan budaya, maka teman-teman pilihlah jawaban atau opsi yang dimana teman-teman harus bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi secara menyeluruh selama itu tidak bertentangan dengan norma ataupun aturan yang berlaku dan selama itu tidak bertentangan dengan kepercayaan yang teman-teman anut. Prinsip yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Dalam teknologi informasi dan komunikasi ini, teman-teman harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dengan tujuan apa? Yaitu untuk meningkatkan kinerja teman-teman. Intinya, dalam teknologi informasi dan komunikasi ini, teman-teman tidak hanya sekedar memahami perkembangan teknologi terkini, tetapi teman-teman semua juga diharapkan harus mampu memanfaatkannya atau menggunakannya demi meningkatkan efisiensi di tempat teman-teman kerja nantinya. Prinsip yang kelima yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua adalah profesionalisme. Profesionalisme ini teman-teman harus melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan yang teman-teman miliki. Artinya, jika teman-teman diberikan suatu tugas, maka kerjakanlah tugas tersebut secara tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada intinya, dalam profesionalisme ini, teman-teman harus memiliki dedikasi yang kuat dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi secara apa? Secara etis, secara bertanggung jawab, secara efektif dan efisien. Di mana? Yaitu di tempat teman-teman bekerja nantinya.
Adapun prinsip yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah mengenai anti radikalisme. Anti radikalisme ini tujuannya teman-teman harus bisa menjaring informasi dari individu mengenai tentang pengetahuan anti radikalisme, kecenderungan dalam bersikap, dan tentunya teman-teman harus bisa bertindak dalam menanggapi stimulus dari beberapa alternatif solusi. Pada intinya, dalam anti radikalisme ini, teman-teman harus memiliki pandangan yang terbuka, dan teman-teman tentunya harus bisa menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Dan teman-teman harus bisa menolak dari segala bentuk paham-paham seperti radikalisme dan intoleran. Baik teman-teman, demikian untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari sikap, ucapan, maupun cara penyampaian materi saya yang kurang tepat. Untuk itu mohon dimaafkan. Mohon dukungannya juga dari teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Boleh jadi dengan dukungan dari teman-teman semua memotivasi saya atau mendorong saya untuk membuat konten-konten yang lainnya yang tentunya bisa memberikan nilai manfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.